Di sana, halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Barry, season pertama, chapter ketiga. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Barry yang baru saja mendapatkan pesan suara dari Taylor ketika ia menyebutkan bahwa dirinya ingin ikut serta ke dalam misi pembunuhan gangster Bolivia. Dengan segera, Barry menghampiri Chris untuk menanyakan kepribadian dari Taylor. Yang sayangnya, Chris pun mengaku tak cukup kenal dekat dengan seorang Taylor, sehingga ia tak mengetahui apa-apa mengenai pria tersebut. Saat anak Chris hendak mendapatkan hadiah boneka, Barry ikut serta menunjukkan skillnya dalam menembak. Tak lama kemudian, Barry diminta oleh istri dari Chris untuk memotret mereka satu keluarga penuh. Dan ketika melihat hal itu, membuat Barry langsung membayangkan apabila kelak ia menikah dengan Sally dan mempunyai anak. Tetapi sayangnya gambaran itu hanyalah imajinasi Barry. Karena realitanya saat ini hubungan dari Barry dengan Sally sedang tak baik-baik saja. Barry sebenarnya sempat mencoba untuk berbaikan, yang rupanya hal itu langsung Sally ditolak. Di sana juga mereka mendapatkan berita terkait peran yang akan mereka perankan. Kemudian Ginny menghampiri seluruh muridnya untuk memberitahukan bahwa pihak kepolisian hendak menemui mereka satu persatu untuk menanyai terkait pembunuhan Ryan. Di dalam kelas, mereka semua langsung mendapatkan gambaran dari sang pelaku pembunuhan. Beruntungnya saat itu gambaran si pelaku tampak buram sehingga detektif Janice harus mendapatkan olokan dari para murid Ginny sebab mereka tak bisa mengenali orang yang ada di foto buram itu. Detektif Janice langsung memanggil Eric, Jermaine, dan Barry untuk berbicara terkait pembunuhan terhadap Ryan. Karena detektif Janice berasumsi jika tinggi mereka bertiga sama seperti sang pelaku pembunuhan. Saat diinterogasi, Barry menjelaskan alibinya jika ia tak terkait dengan pembunuhan itu sama sekali. Dan beruntungnya, alibi yang Barry berikan cukup kuat karena Barry dan Fuchs telah mempunyai persiapan jika ia diinterogasi oleh polisi. Di luar ruang interogasi, Jermaine menyebutkan jika Eric merupakan kandidat terkuat untuk membunuh Ryan karena Eric mempunyai sifat yang psikopat. Tak lama kemudian, detektif Janice memanggil Eric serta menjelaskan kepada Barry jika dirinya dapat pergi dari tempat ini. Di suatu tempat gimnasium, Goran menyebutkan bahwa mereka harus menunda misi penyerbuan kepada geng Bolivia sebab saat ini kondisi tak dapat mereka kendalikan. Fuchs pun mengajak Goran untuk kembali membicarakan tentang itu. Setelah mereka pergi, Noho Heng meminta Barry agar ia mau menyetujui penyerangan geng Bolivia itu. Karena jika tidak, maka dirinya akan dibunuh akibat video dari kameranya. Tetapi Barry tak peduli dengan keselamatan dari Noho Heng karena ia tak ingin mengambil resiko. Sementara Fuchs akhirnya berhasil meyakinkan Goran untuk menjalankan misi penyerangan geng Bolivia dengan jaminan misi mereka akan berjalan dengan lancar. Di luar gedung, Barry sebenarnya sangat setuju apabila Goran bisa membatalkan misi itu. Sayangnya, Fuchs justru menyebutkan apabila misi itu gagal dijalankan, maka mereka takkan mendapatkan uang sepeser pun. Barry kembali berkata, dirinya baru saja diinterogasi oleh polisi. Dan Fuchs menjelaskan bahwa dirinya pun tahu. Dan Barry telah menjalankan protokol sehingga dirinya berhasil menyelamatkan Barry dari interogasi tersebut. Barry menyebutkan bahwa ada seorang mantan marinir yang telah mengetahui mereka dan hendak ikut serta ke dalam misi penyerangan itu. Sesampainya di hotel, Fuchs menyebutkan bahwa marinir itu bisa ikut serta ke dalam penyerangan ini apabila setelah misi Barry berhasil bisa membunuh marinir itu. Awalnya Barry hendak menolak karena ia tak ingin membunuh orang yang tak memiliki jejak kejahatan. Namun Fuchs menegaskan jika Barry harus membunuh marinir itu karena marinir tersebut telah banyak mengetahui tentang mereka. Sehingga Barry mau tak mau menyetujui permintaan dari Fuchs. Dalam kelas akting, Sally terlihat sedang berdebat dengan Natalie atas peran yang telah ia ambil. Serta mereka juga memperdebatkan mengenai hikmah dari adegan yang mereka perankan. Barry berkata hikmah itu diambil dari sisi pengalamannya yang merupakan seorang pembunuh. Barry menyebutkan bahwa terkadang mereka hanyalah perlu untuk melakukan tugas. Mendengar hal itu membuat orang-orang langsung tak setuju dengan argumen yang diberikan oleh Barry. Saat mereka melakukan relaksasi muka,
Barry tampaknya memutuskan untuk pergi. Dan di tengah perjalanan itu, Barry mendapatkan pesan suara dari Taylor yang menyebutkan bahwa ia sudah tak sabar untuk menjalankan misinya. Di sebuah bar, Sally sedang membicarakan jika ia tak setuju dengan perilaku Barry yang meneriaki mereka semua. Tetapi semua anggota dalam kelas ternyata menyadari Barry memiliki masa lalu di militer, sehingga mereka harus mewajarkannya apa yang telah Barry lakukan di masa lampau. Sementara itu di kantor polisi, Janice dihampiri oleh rekannya yang hendak menyudahi kasus atas kematian dari Ryan. Detektif Janice menjelaskan jika 3 tersangka itu memiliki alibi yang cukup kuat, serta ia masih berusaha untuk memecahkan kasus pembunuhan terhadap Ryan. Seusai jam kerja, Janice menghampiri kediaman dari Ginny untuk bercinta dengannya agar bisa melepaskan rasa stres atas kasus yang belum terpecahkan. Sedangkan itu, Barry memberikan arahan rencana kepada Taylor bersama rekannya agar mereka dapat menerobos masuk ke dalam markas geng Bolivia tersebut. Lalu dengan segera mereka menyusup masuk ke dalam markas dan membantai semua geng Bolivia itu satu persatu. Ketika Taylor telah memasuki ruangan terlebih dahulu, Barry tampaknya tak fokus sehingga ia harus terkena serangan telak tepat di arah kepalanya. Ketika tak sadarkan diri, Barry bermimpi bahwa dirinya sedang memberikan nasihat kepada anaknya agar ia tak mau diperlakukan semena-mena oleh temannya sendiri. Tak lama kemudian Taylor kembali dengan selamat setelah menghabisi geng Bolivia itu sendirian, lalu menyadarkan Barry agar mereka harus segera pergi dari tempat itu. Tetapi sebelum mereka pergi dari tempat itu, Taylor mengajaknya untuk menjarah uang milik geng Bolivia tersebut. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Taylor yang menjelaskan jika tugas mereka hanyalah menghabisi musuh, sehingga mereka berhak untuk mengambil uang milik geng Bolivia tersebut. Dan Barry pun teringat akan perkataan dari Fuchs yang memintanya untuk segera membunuh Taylor, sehingga Barry memutuskan untuk menodongkan senjatanya kepada kepala dari Taylor yang botak itu. Keesokan harinya, Barry menghampiri Fuchs yang khawatir karena ia tak selamat dari misi itu. Dan beruntungnya, Barry kembali dengan selamat serta membawa Taylor untuk dipertemukan dengannya. Episode ke-6 dibuka oleh Barry, Taylor, dan Fuchs yang berdiri di sebuah ladang. Di sana Taylor memberikan usul agar mereka meledakkan pesawat yang dinaiki oleh ketua dari geng Bolivia itu. Fuchs menanggapi halnya dengan menyebutkan jika seharusnya Barry membunuh Taylor saat itu. Di satu sisi, Goran dan Hank akhirnya bisa bernapas lega dengan kematian dari geng Bolivia. Serta mereka juga berhasil mendapatkan ruang penyimpanan milik geng Bolivia tersebut secara otomatis. Mereka bahkan dihampiri oleh anak buahnya yang menyebutkan jika Barry selama ini tak berguna. Karena Barry sebenarnya tak menembak mati musuh. Ia juga menyebutkan ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya yang telah Barry bunuh secara tiba-tiba. Goran menegaskan bahwa Barry tak ada hubungannya dengan keluarga mereka dan bahkan ia memarahi anak buahnya yang telah diam-diam memotret serta mengikuti Barry. Dan Goran juga menjelaskan jika Barry telah memberikan mereka ruang penyimpanan itu secara gratis, sehingga ia melarang keras kepada anak buahnya untuk menyentuh Barry. Serta apabila anak buahnya menyentuh Barry sama sekali, maka ia takkan segan untuk membunuhnya. Lantas anak buahnya pun mulai memikirkan cara untuk segera membalas Barry dengan mengincar Sally. Di lain sisi, Ginny membangunkan Janice untuk memberikannya sarapan. Dan melihat hal itu membuat Janice menjelaskan jika hubungan mereka harus berakhir di sini. Tetapi Ginny memberikan pembenaran bahwa mereka telah menjalani hubungan ini selama 3 malam. Dan ia juga mulai merasakan Janice yang mempunyai rasa kepadanya. Sayangnya, Janice telah membulatkan tekadnya untuk memberhentikan hubungannya dengan Ginny. Di kediaman Taylor, Barry menyebutkan bahwa saran dari Taylor saat di lapangan sangatlah bagus sehingga ia menduga jika Taylor sangat cocok dengan pekerjaan itu. Ia juga menyarankan agar Taylor mengambil alih pekerjaannya sehingga ia bisa berhenti dari pekerjaannya saat ini sebagai sosok pembunuh bayaran. Taylor menyebutkan ia enggan bekerja untuk Fuchs karena orang itu sangatlah payah dengan pekerjaannya. Ia juga bahkan memberikan saran kepada Barry agar dirinya membunuh Fuchs sehingga Barry bisa mengejar impiannya untuk menjadi seorang aktor. Taylor memberikan uang kepada Barry agar apabila Barry telah membunuh Fuchs, ia bisa memulai ulang dengan uang yang telah Taylor berikan padanya. Lalu Barry kembali menjelaskan jika Fuchs dan Taylor akan menjadi tim yang hebat jika mereka bekerja sama.
Barry bahkan menghayalkan kembali ketika ia telah mempunyai anak, serta anaknya mempertanyakan mengenai foto Barry bersama Fudge. Saat itu Barry hanya bisa menjelaskan, ia tak mengenal orang yang telah dirinya bunuh. Namun lagi dan lagi, itu semua hanyalah khayalan dari seorang Barry. Sehingga ketika Barry sedang berada di toilet, Taylor memanfaatkan kesempatannya untuk menyelipkan uang curian itu ke dalam tas dari Barry. Ketika di dalam kelas, ketika Barry hendak mengeluarkan bukunya, ia menyadari jika bukunya telah hilang dan ada sekali banyak uang di dalam tasnya. Dengan segera Barry pun pergi ke kamar mandi untuk menyimpan uang itu. Saat kembali ke kelas, Barry mendapatkan interupsi dari Ginny atas akting yang ia berikan. Lalu dengan segera Ginny meminta kepada Barry untuk mempelajari teknik agar bisa mengatakan naskah secara tulus kepada lawan mainnya. Lantas Barry pun mencoba mengatakan hal yang tulus kepada Sally bahwa ia sangat mencintainya. Mendengar hal itu membuat Ginny senang karena Barry pada akhirnya bisa mendapatkan pelajaran baru dari kelas aktingnya. Di tengah perjalanan, Barry mendapatkan 3 pesan suara sekaligus yang berasal dari Taylor yang memintanya mengabari jika ketika Barry hendak menyerang ketua geng Bolivia, serta Taylor yang mempertanyakan apakah Barry telah membunuh Fudge, dan satu suara pesan lainnya berasal dari Fudge yang bertanya apakah Barry telah membunuh Taylor. Karena jika Barry tak berani melakukan hal itu, maka Fudge meminta Barry agar Taylor menutup mulutnya atas apa yang telah ia ketahui. Setibanya di hotel, Barry lalu mulai menelpon Taylor untuk menjelaskan jika ia tak dapat membawa Taylor dalam misi penyerangan ketua geng Bolivia. Namun, omongan tersebut ternyata tak didengar oleh Taylor. Di kantor polisi, pada akhirnya detektif Janice memutuskan untuk menyudahi kasus atas kematian dari Ryan dengan mengambil semua foto tersangka dari papannya. Pada malam hari, Sally sedang menghampiri Ginny untuk memintanya agar mau menyetujui ketika Sally bisa dapat memerankan sebuah peran dalam film Shakespeare. Awalnya Ginny menolak karena hal itu terlalu beresiko. Tetapi setelah Sally menjelaskan jika ia baru saja dipecat dari pekerjaannya, membuat Ginny menyetujuinya dengan syarat lawan main Sally haruslah seorang Barry. Di ruangan lain, anak buah Goran terlihat sedang menyusup untuk mencari keberadaan dari Sally. Di sana ia melihat sebuah panggung dan memutuskan untuk menyanyikan lagu kebangsaannya. Lalu saat Sally pergi dari ruangan Ginny, anak buah dari Goran melihatnya dan dengan segera langsung mengikutinya. Sayangnya ketika ia mengikuti Sally, dirinya bertemu dengan Janice yang hendak bertanya terkait ruangan dari Ginny. Ketika Sally hendak memasuki mobilnya dan mulai mendengarkan musik, rupanya anak buah Goran kembali mencoba mengeluarkan pisau lipatnya untuk membunuh Sally. Dan beruntungnya lagi-lagi Janice kembali menghampiri anak buah Goran untuk bertanya. Dan saat melihat ada yang sesuatu aneh terkait anak buah dari Goran itu, dengan segera Janice mengeluarkan senjata dari lencananya yang membuat anak buah Goran langsung melarikan diri dari polisi dengan terbirit-birit. Lantas Janice pun mengejar anak buah dari Goran hingga ke mobilnya. Di sana Janice sempat terlibat baku tembak dengan anak buah dari Goran. Beruntungnya peluru yang Janice sematkan berhasil mengenai anak buah Goran. Dan setelah kejadian itu, pada akhirnya Janice berhasil mendapatkan motif mengapa anak buah Goran berada di sana. Yaitu rupanya ia hendak mengambil uang yang Ryan sembunyikan di toilet. Karena selama ini Ryan adalah seorang pengedar yang berhubungan khusus dengan banda Rusia. Di sana Ginny mencoba untuk masuk ke dalam teaternya, yang membuat Janice dengan segera mengambil tindakan yang meminta Ginny untuk tak berada di lokasi TKP. Keesokan harinya, saat Barry hendak melakukan tugasnya untuk membunuh ketua geng dari Bolivia, ia melihat bahwa Taylor telah bersiap dengan pakaian tentaranya. Awalnya Barry menjelaskan jika Taylor tak akan ikut dalam misi ini. Tetapi Taylor menjelaskan bahwa ia telah membawa bala bantuan, yaitu ternyata teman-temannya sesama militer. Sehingga mau tak mau Barry pun harus ikut bersama dengan Taylor. Ketika menyadari bahwa Chris berada di sana, Barry memintanya untuk turun dari mobil karena yang akan mereka lakukan adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, Chris enggan untuk keluar dari mobil itu. Dan scene terakhir di chapter pertama kali ini memperlihatkan mereka yang telah tiba di gurun. Di sana Taylor melewatkan titik tikungan di mana mereka akan menembak geng Bolivia itu dari kejauhan. Dan karena Taylor merasa bahwa mereka harus menghadapi ketua geng Bolivia itu secara langsung, ternyata pemikiran dari Taylor membawa petaka bagi mereka semua. Ketika sesampainya di sana, ketua geng Bolivia telah turun dari pesawat dan langsung siap menembaki Barry beserta teman-temannya dengan ribuan peluru yang telah siap mereka persiapkan. Dan pembahasan dari series Barry season pertama chapter ketiga pun berakhir di sini.
Bagaimana menurut kalian ending dari series Barry? Nantikan episode selanjutnya dan kami akan menyediakan media untuk berdiskusi bersama kalian melalui Discord. Jika kalian berkenan untuk bergabung bersama kami akan menyimpan link dari Discord di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk tetap subscribe channel Sneakflix serta Tunikflix. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan konten-konten kami selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.